di mana kelompok barongko? Kelompok barongko ada di kelompok satu. Di mana kelompok barongko? Kelompok barongko siap berwirausaha. Yuk berwirausaha, hei hei. Yuk berwirausaha, hei hei. Yuk berwirausaha bersama-sama. Kelompok barongko hehe, kelompok barongko hehe. Satu langkah awal menuju kesuksesan. Kelompok barongko Baik, nasional, konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok Barongko. Jadi sekali ini saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Nah, kita harus ketahui apa itu customer segment. Jadi customer segment itu menjabarkan spesifik segmentasi pelanggan yang akan menjadi bisnis kita. Nah, misalkan dipilih dari segmen tingkat ekonomi, umur, komunitas, atau perilaku khusus konsumen. Dengan membagi segmen konsumen, kita bisa mengerti dan menangkap kebutuhan khusus dari target konsumen kita. Nah, untuk kelompok kami sendiri yaitu kelompok Barongko mengenai produk iCloud Flavors kita itu customer segments-nya yang pertama ada pria dan wanita, masyarakat dan mahasiswa dari wilayah Makassar dan sekitarnya gitu. Di sini saya melanjutkan materi tentang minum atau mempromosikan minuman yang sedang kami ingin buat. Yang pertama itu minuman ini memiliki cita rasa yang unik, memiliki banyak varian rasa, dan tentunya minuman ini adalah minuman yang sehat sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Minuman ini bisa dinikmati oleh kalangan manapun, dan minuman ini mudah dibawa-bawa karena kemasannya yang praktis dan menarik. Sekian dari saya. Nah, untuk bagian C adalah ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama, mendesain pamflet yang menarik, kemudian menyebarkannya melalui media sosial. Yang kedua, memasang iklan minimal iklan di radio. Yang ketiga, yaitu mencari orang terkenal untuk jadikan sebagai testi agar menarik perhatian konsumen. Yang keempat, memasang merek atau brand terkenal yang bisa menarik perhatian. Kemudian yang kelima, menjadi sponsor kegiatan. Keenam, memasang giveaway yang menarik. Dan yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan jejaring sosial atau seperti teman-teman, kerabat, ataupun yang lainnya. Apa itu customer relationship? Customer relationship adalah hubungan antara perusahaan dan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Kemudian, apakah customer relationship itu penting? Tentu sangat penting, karena sangat berpengaruh dalam meningkatkan retensi pelanggan. Perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan akan lebih mudah meningkatkan nilai retensi pelanggan. Pelanggan yang loyal bisa membuat usaha Anda semakin berkembang dan revenue pun meningkat. Dengan melakukan customer relationship ini sangat memengaruhi kelangsungan perusahaan. Perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan feedback atau bahkan saran dari para pelanggan terkait produk yang dipasarkan. Dari situlah perusahaan bisa melakukan perbaikan agar produk bisa lebih diterima di masyarakat, sehingga exposure terhadap perusahaan meningkat. Bagaimana cara menerapkan customer relationship ini? Yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, berinteraksi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan kemudian berinteraksi menawarkan produk secara langsung maupun tidak langsung.
Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang revenue streams. Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu revenue streams. Jadi, revenue streams itu adalah sumber-sumber pendapatan atau aliran-aliran pendapatan dari suatu bisnis kita melalui produk yang kita tawarkan. Tanpa revenue streams, bisnis kita tidak akan berjalan atau tidak akan tetap hidup karena revenue streams adalah sumber pemasukan, jadi artinya sumber penyokong bisnis yang kita geluti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue streams yang telah dirancang oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu penjualan melalui stand, yang kedua yaitu online order. Jadi penjualan melalui stand ini penjualan yang dilakukan ketika berada di stand yang telah kami siapkan. Nah, di sini penjualannya dilakukan secara langsung dan transaksinya juga dilakukan secara langsung. Yang kedua yaitu online order. Nah, online order ini ketika pemasukan yang kami akan terima ketika kami mempromosikan produk kami melalui akun media sosial yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kemudian disitulah orang-orang dapat melihat produk kami dan dapat membeli atau tertarik dengan produk yang kami tawarkan. Jadi dua revenue streams yang telah dirancang kelompok kami yaitu yang pertama penjualan melalui stand dan yang kedua yaitu online order. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai revenue streams yang telah dirancang oleh kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu key resources dan apa saja key resources yang kami miliki dalam usaha yang kami buat. Yang pertama, apa itu key resources? Key resources adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis untuk mewujudkan proposisi nilainya. Kedua, apa saja key resources yang kami miliki dalam suatu usaha yang kami buat? Yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang kami miliki berupa lead cup, mesin cup seller, strok pendingin, mesin blender, dan komputer. Yang kedua, hak intelektual. Hak intelektual yang kami miliki berupa brand dan resep minuman. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kami miliki yaitu pertama, marketing, sales, kasir, produksi, administrasi, dan HRD. Yang keempat, sumber daya keuangan usaha berasal dari penjualan dan mitra penjualan. Di sini saya akan menyebutkan 4 terdiri dari key aktivitas. Nah, pertama, membuat dan menjual minuman. Yang kedua, meracik varian rasa baru. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, mencatat penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang key partner atau kunci kerjasama. Key partner ialah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dalam menjalankan bisnis. Nah, tujuan key partner ini yaitu memperluas pemasaran produk, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas, mengingat sebuah bisnis tidak perlu dilakukan sendirian. Yang ketiga, meningkatkan kinerja bisnis yang dilakukan. Nah, dalam kelompok kami, karena kami akan membuat eco flavors atau memerlukan buah-buahan, kami akan mengambil 3 partner kerjasama, yaitu pertama, petani buah-buah, yang ketiga, middleman atau pengepul buah, dan yang terakhir, tempat penjualan, atau kami bisa menitipkan jualan kami nanti di stand-stand atau di kantin. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang key partner.
Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang cost struktur. Apa itu cost struktur? Cost struktur atau struktur biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Pada cost struktur ini, kita harus memahami struktur biaya dalam menjalankan model bisnisnya. Adapun cost struktur meliputi bagi hasil dengan pegawai, biaya bahan dan alat, biaya pajak driver online, biaya iklan atau promosi. Ya, itulah tadi sedikit mengenai tentang cost struktur. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.